padahal ucapan terima kasih ya kayak kita lah orang sudah biasa gitu. Dia uang kas emang duit dia, apa kan dia duit juga gitu. Dulu saya keliling ke kawasan tuh sampai ke Karawangnya nyampe sih. Nah berarti dia bilang nanti kalau Alhamdulillah mau banyak Pak. ngajak namanya Ustadz ini nih jangan dikasih hadiah kalau ngajar kan nggak boleh Pak. Yang kami kalau duit juga lah. Ini yang ini nggak pernah dan juga nggak pernah. Ya dikasih non hadiah. Udah kasih masukan kayaknya nggak mempan gitu. Ya sudah sabar. Ini sekarang direkturnya siapa? Anaknya? Apa lain? Bukan lah. Grup sih dia ya? Dia kan grup keluarga itu susah kalau keluarga itu beda pendapat. Yang dua keluarga mah alirannya ke sini, yang keluarga ini ke sini, ya susah nggak ketemu. Kalau udah pegangnya ke yang sebelah sini, ya nggak bisa. Padahal udah ngebilangin tuh ya niatnya hadiah gitu. Sekarang satu persatu pada mundur deh, hilang dengan sendirinya. Sendirinya walaupun udah. Kalau dulu memang belum ada BPJS masih bisa berlaku. Asuransinya lah atau swastanya gitu. AHM kan asuransi juga rekanan. Iya. Sekarang hilang. Iya. Padahal berapa puluh ribu ya karyawan. Dari pegangsaan sampai. Iya. Puluhan ribu. Padahal zamannya apa itu pas dari pegangsaan sama yang di Sundar itu saya kenal ilmunya. Soalnya saja kan mama akhirnya. Sekarang tidak. Berpindah Pak Eri ya. Sewa ya. Terus tadi Sederhana tapi ini Pak ya. Jadi apa? Ya justru artinya orang mau mengucapkan terima kasih. Iya. Kalau kata saya. Orang mau mengucapkan terima kasih ke orang yang sudah berjasa hidup dia itu nggak boleh kan buat kebaikan orang itu kan. Ingatnya inilah itulah. Yang penting pribadi kita nggak pernah minta, nggak pernah jual. Itu ya manusiawi kan ketika kita ditolong orang pasti ada ungkapan terima kasih. Manusiawi banget gitu. Kenapa dia nggak akan? Ya untung nggak kena ke Ustadz dia. Ini kalau saya bilang karena bahaya. Ini ngajar nggak usah itu. Kalau dulu kan setiap Ramadan ada pembagian sembako. Pembagian sembako itu saya mengusulin jangan yang jauh dulu, yang dekat kiri kanan. Yang jauh dapat, yang depan mata atau enggak. Sebelah pembangunan rumah sakit, saya yang keliling. Ini RT sini, tanda tangan RT sini. Dari 4 madhab itu gitu, 4 sisi itu sampai ujung sana, ujung sini, kiri kanan, depan belakang itu minimal nyampe. Walaupun nggak semua ada gitu. Tapi mah yang jauhnya kemana? Nyampe yang dekat sama yang depan mata kan kebagian. Manfaatnya dengan lagi manfaatnya nggak dapat. Bagian kurban, sebelah yang sembako, malah yang jauh-jauh yang dekat gitu. Harusnya kan dekat dulu kayak kita mau bertangga ini kan dekat dulu. Kalau kita sakit aja yang kan yang dekat dulu yang tahu atau ada musibah. Nggak mungkin yang jauh dulu atau yang di mana yang paling duluan dan nyampe kan mesti terdekat. Saya dulu waktu kantor camat ini sama Jutia sama si ngajar di situ. Kan agak nggak aman anak sekolah kan agak nakal baik gampang bang kalau pengen tiap bulan lingkungan dikasih anak-anak yatim disantunin paling nggak keberadaan kantor ini punya manfaat buat lingkungan kan akhirnya tiap bulan kita santunan apa kan nggak ada yang berani ngapa-ngapain ya artinya memang kewajiban apalagi perusahaan kan lingkungannya harus kebagian kesejahteraannya di Gobel juga saya pesan gitu. Kalau pengajian maulid dia undang, kalau ini yang undang tetangga-tetangga yang dekat, asalnya yang diundang. Nah, sedang dipegang sama orang gitu, ya maulid aja hilang, nggak pernah ada maulid lagi, boro-boro bersantunan. Mau berbuat baik aja. Kadang kalau gini Pak ya sholat nih, kalau kita itu kadang kaki kita suka digeser-geser begitu tuh diinjak-injak cari iya jadi kitanya ngikut geser orang diinjak terus tuh Ya itu gimana ya yang pernah nemuin nggak sama ini yang pernah nemuin jadi geser digini-gini terus jadi dia mungkin
posisi kaki dia kurang Lebar. lebar kali ya. Awal-awal dilebarin aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah gitu kita kincupin lagi kita kan Dia kadang kaki digeser gitu. Iya. Nggak apa-apa di pertama kita lebarin juga gitu. Nanti kalau udah berubah kita rubah dia kan geser-gesernya. Jangan ngangkat dia. Angkat sebelah. Sering itu gitu. Sampai ada bahasa guyonan ini lu mau sholat mau cari doa lu mau cari kaki. Di sini pernah marah-marah apa berantem akhirnya. Jadi kebetulan kakinya sakit nih. Iya. Ada luka lah gitu. Nah orang itu kan nyari kaki, kayak ini Iya. marah itu, marahnya luar biasa. Akhirnya ribut karena gini. Ya sebenarnya secara fikih saya bilang batasannya bahu, bukannya kaki. Karena perbedaan orang tinggi rendah itu bukan di itu. Iya, Bukan di renggang kaki ya. iya. Kalau yang kaki yang tinggi dan yang pendek kasihan, yang pendek kan kecilan yang. Itu ada teman-teman dan ilmu sini dipakai. Awal-awal direnggangin sama dia. Begitu ada dirapetin yang sebelah cari kakinya. Gitu kan jauh banget. Kadang jadi kita ikut geser orang didorong-dorong terus kan. Risih jadi. Kadang ada yang ini Pak, geli. Nempel gitu kadang ada yang risih. Lah, Ya mohon maaf kadang saya juga kadang geli gitu Mas. Kena tusuk Iya. Karena kalau di mulut dia itu setan masuk ke dekat setelah dia itu. Iya ngerti. Gitu, Tapi kan iya. kitanya kan kadang kan Iya. geli gitu kan. Dengan bahu aja kan udah kalau ngekang malah nggak lewat situ lewat kolong. Makanya lucu. Itu lewat kolong dia. Kalau alasannya itu kalau alasannya bahu sebenarnya. Jadi energi kebersamaan itu tertransfer lewat sini outputnya di bahu. Saya pernah begitu Pak. Habis itu saya pindah. Kan kemarin gitu. ya patokannya. Saya tuh gini, terus harinya kan dia mau kayak apa? Deket sama saya pindah Pak. Saya juga kalau Sekarang udah enggak Pak. saya kalau nemuin yang itu mendingan saya pindah sama. Di salah sini ya lucu-lucu kerjanya. Kalau sama saya nggak berani masukin. Sampai pernah ada perbuatan Nggak berani suruh geser. Yang udah pada bersih udah di situ nggak berani yang geser. nunjuk gini nih. Iya. Orang buat di samping dia begitu dulu ditangkap sama dia. Akhirnya orangnya yang nggak mau deket dia. Ganggu gue aja lo kalau itu jadi hal-hal kecil gitu justru esensi sholat itu tujuannya hilang kan. Ya emang gitu kalau makanya kalau lihat yang dari penampilannya ketahuan nih orang pasti nyari kaki nih pindah aja. Kebetulan kita akhirnya kayak bahu patokannya bukan kaki. Ya, mungkin patokannya bahu ya. Tapi kalau patokannya kaki Iya, kasihan yang pendek sama yang tinggi coba pasti kan yang beda kaki lah manusia. Iya kadang-kadang iya. Besok kita renggangin. Saya renggangin, ntar saya kincupin. Kayak kanan gini. Jauh amat ini Mas Dwi gitu. Nyariin. Sama saya mah nggak berani nih. Oh iya iya. Udah jarang sekarang. Oh, orang Udah udah nyari kaki udah jarang. ketahuan orangnya. Udah karena Udah, itu jadi udah masalah. biasa ya orang itu, iya. Akhirnya orang mereka pun nggak maksa kalau sekarang. Ya kalau ketemu Udah lagi jarang, kalau enggak. Gitu. Ya udah diselang sampai orang lagi sakit bisulan di sini ngencok marah lah. Sholat jadi ribut coba. Bukannya baik malah ribut. Gara-gara kaki jempol lagi. ya begitu. Makanya kalau ketemu dia mendingan saya yang pindah. Kejar-kejar terus kaki. Kitanya malah deh. Nanya lagi yang lucu-lucu Pak. Enggak. Jadi keusuhan kitanya hilang orang itu. Enggak apa-apa ya. Ada lucu. Kejar-kejar. Kadang Digeser lagi. kadang itu yang ngasih masukannya gimana Pak ya? Kadang kan Pak itu kok tangannya gini-gini ya. Nah, saya tak pernah itu deh gerak-gerak itu lagi kesemutan ya. Masih belajar kan udah alim kan juga. Udah jejak mandi. Namanya anak-anak kan nanya Pak Jupri ya. Iya, Itu kalau aneh pasti gitu. karena orang-orang itu tuh hanya di makna syariatnya aja, tapi hikmah dibalik kenapa nunggu gitu kan mereka anak nggak sampai paham. Bener ada hadisnya Rasulullah itu menggerakkan jarinya ketika sholat berjamaah karena Rasulullah melihat ada setan yang ingin goda jamaah. Nah bagaimana agar setan gak goda dikepas dengan energi itu sehingga setan itu gak bergerak. Itu kan Rasulullah punya kelebihan. Kalau saya kemudian emang nggak setan.
bisa ngelihat. Iya, jadi ada hadis memang cuma ente nerapinnya salah, hadisnya benar. Hadisnya bener, tapi nerapinnya salah Pak. Nah, cuma iya, sahada Rasulullah. Nah, kalau dipikir itu hariku latu hariku pakai tasbih, gerakanlah dan jangan kau gerak-gerakan. Kalau menggerakkan kan Sekali. menggerakkan. Tapi latu hariku jangan digerak. Itu tanda keistiqomahan. Tapi Mana lain? sampai sing cilik kuwi Mas. Kan salat yo. Ngene-ngene, berarti menang. Sing biasa. Yang mana Pak? Sing cilik kontrak gitu. Yang nonton ngene Iwan Fals. Oh iya. Memang anaknya sering ke masjid kan? Iya. Kadang yang ngingetin sampai gini-gini. Ada beberapa orang sampai misalnya di samping saya mungkin karena pakaian saya kalau di keluar kan saya pakai juga kan. Ya menggerakinnya dia mau gerakinnya malu-malu kali. Jadi karena ya enggak karena pasti bilang ente gerak nah, Nggak ditangkap. iya nggak ditangkap tangan-tangannya kalau sampai saya bilang gitu Pak, kalau masih satu jangan ditangkap mang kalau udah 5 baru saya bilang kalau dia satu mau biarin aja ganggu mata dia ganggu kita ya jadi sholat kita loh ganggu dia Ada yang ditangkap lu. Lebih ngeri juga saya lang nangka itu. Lebih ekstrim itu. akhirnya bener orangnya nggak mau sholat deket dia gua tahu ditangkap lagi ya kayak isbal itu bahasa hadisnya kesombongan bukan bahasa benar batas orang-orang Arab itu kalau kaya tuh sampai nyengser oke untuk bilang kesombongan angkatlah di atas nama. Jadi intinya mah buat kesombongan ya kalau isbal sombong ya keluar Kalau kita luka ditambah pakai antiplas itu kita wudhu dulu apa kita langsung tampil nggak apa-apa Pak ya? kalau sekiranya luka itu terkena air medis itu tambah parah jangan udah di atasnya aja atau nggak dilewatin nggak di atasnya aja Kalau di atasnya nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau udah luka langsung tampil terus kita wudhu nggak masalah gitu ya. iya atau kalau mau wudhu dulu baru ngambil ya apa nanti kalau wudhu lagi kalau menurut medis memang itu tambah kalau terkena air tambah parah cukup di atas itunya aja di atas Katanya gitu. iya Kalau kecil gitu nggak apa-apa di. oh apa kan nggak membahayakan Jadi diwuduin dulu apa langsung di antiplas dulu nggak apa-apa kita. kalau handiplas kan tembus air sebenarnya Ketemu. kalau misalkan ya kalau mau ikhtiarnya lebih baik wudhu dulu baru ditambel gitu atau sholat berikutnya kan kalau masih luka kalau emang itu tadi menurut kalau bahasa pikir itu kalau menurut kedokteran itu kena air tambah parah lebih baik cukup di atasnya aja jangan sampai basah ke dalamnya gitu kalau luka kalau emang kalau kena air tambah parah kalau nggak itu mah nggak parah mah lebih baik dikena air siapa tahu air udah jadi obat kayak cerita siapa sakit mata itu sama dokter nggak boleh terkena air gitu ada dia wudhu aja malah sembuh dokternya malah bingung kenapa itu kalau wudhu kena air saja sembuh tidak ya jadi kalau nggak mau bahayakan mah lebih baik Kemarin aku nelpon Bapak Pak Heri. Nelpon Bapak kan Bapak kan sebelumnya kan ada kolesterol. Udah mendingan sholat tuh subuh ke musola. Bareng mau sholat subuh ke musola naik sepeda mungkin kebas kali. Jatuh Pak Heri di mohon maaf di tretean gitu. Tapi di Jawa kan masih banyak tuh tretean. Tretean jatuh dekat pohon pisang kan goyang-goyang tuh pohon pisang ada yang nemuin imamnya situ imam kira ini apa goyang-goyang dikirain setan ternyata bapak saya ditolongin dengan air dibopong terus ibu nelpon saya udah mendingan nih Pak jadi ada ininya traumanya tuh kalau takut itu sono apa mau sholat takut jatuh nanya itu kalau misalnya taruh di rumah gimana bapak badannya masih dingin kan udah nggak apa-apa aja bilang di rumah aja
Kalau untuk puasa kalau udah umur segitu dia nggak kuat gimana? Kalau emang usia-usia tua 65. terus ada penyakit dan lagi di puasa itu membahayakan bagi keselamatannya, ya Gitu aja Pak. Diperbolehkan ya? iya. Kalau emang udah uzur syar'inya ada 65. ya dia ya menggantinya nanti. Tapi kalau untuk keyakinannya kuat gitu nggak Mas? Nah kalau dia coba dulu, memang harusnya kan nyoba dulu. Ya udah nyoba dulu. Udah Pak. nyoba terus emang nggak kuat karena sakit atau karena sepuh tadi, maka ya Pak dia tuh maka dipilih aja. Makanya kan dipantang Pak sayur bening. Tempe ge direbus, tahu direbus. Iya kalau udah penyakit gitu dipilih ya, kalau udah nggak uzur. Kolesterol. Udah. Dia itu afdolnya ke mana Pak? Sakit miskin. Kayak di sini misalkan dulu ada berapa orang sudah tua gitu nenek-nenek karena puasa nggak kuat akhirnya fidyah. Iya jadi bayar zakat terus fidyah gitu kan. Kalau bagi-bagi sih boleh aja bagiin ke fakir miskin gitu, tapi kan akhirnya diserahin ke sini tuh ya udah kita bagiin sekarang buat sama itu aja, cuma kita ada tulisannya ini fidyah ini zakat gitu kan. Kalau fidyah hanya orang tertentu ya, sejumlah fidyahnya kan berapa kalau dibagi 3 kali makan Pak ya? iya hitung aja kalau misalkan makan perharinya habis berapa ya. Kalau diuangkan misalkan 20.000 ya dikali hari yang ditinggalkan kalau dibentukkan uang. Kalau mohon maaf kalau untuk Bapak udah nggak kerja saya yang begini Ya nggak apa-apa. Buat bayar itu kerjanya berapa. ya toh ada Ya kalau udah kondisi fisiknya gitu kan lebih di rumah. alhamdulillah. Jangankan sholat yang sunnah, yang wajib pun Jumat tuh tak kuat ke masjid apa karena bahaya. Ya di rumah aja sholat jamaah di rumah. Kalau nggak kuat. Tapi sih kemarin nelpon itu pengen nyobain puasa dulu. Nah, Alhamdulillah kuat Mas. kalau kuat, ya penting nyoba dulu. Coba. Karena puasa itu ya secara hukum ya sunatul wajib. Sunatul wajib itu kalau emang sudah terkena uzur syar'i meninggalkan tidak membatalkan keislamannya, tetapi ada kewajiban bayar fidyah. Ada keliengan gitu. Ya kan kalau udah yang itu nggak kuat. Kasihan. Istri saya kan habis lahiran nih kan baru satu bulan sih. Ya fidyah juga. Iya. Kan harus menyusui juga. Setelah zakat, setelah Idul Fitri pun nggak apa-apa kalau fidyah. Kalau fidyah ya. Enaknya gitu sekalian. Ini zakatnya, ini fidyah istri. Nanti di situ dan jadi kita udah kewajiban ini udah selesai. Berarti niatnya cuma bayar fidyah aja. Fidyah. Tapi kalau yang hidup zakatnya tetap bayar zakat, udah berarti zakat fitrahnya nih. Terus ini fidyah puasanya gitu. Kalau zakat kan keharusan kalau masih. Ya perempuan bisa melahirkan fidyah. Kalau puasa juga kan nggak mungkin karena menyusui itu kan 2 tahun. Wah nanti kalau udah itu baru ganti Belum bapaknya ya Pak. ganti kapan? Belum bapaknya yang nyusu. Iya perempuan kalau perempuan ada masa nyusunya itu ada waktunya 2 tahun gitu. Maksimal.
Kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki mah nggak ada, sudah gede juga terus. Kan saya bilang kan udah ini semua udah umum semua. Kemarin sama kebas mulu. Bas Kalau naik motor udah naik kata dia mau nggak nyampe jatuh. Kemarin sama mertua yang sakit nih. Bapak Bapak yang mertua yang sakit malam dirawat. bapak mertua udah nggak sadar udah 2 hari